ketika eh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang, bangsa Arab itu terpetak-petak, terkotak-kotak menjadi beberapa bagian dengan suku mereka, dengan darah biru Quraisy mereka. Pada saat itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membuat satu loncatan yang sangat besar, sangat bagus, di mana saat itu orang-orang acuh tak acuh terhadap perbedaan mencolok di antara mereka. Justru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu kemuliaan dari tingkat yang paling rendah. Maka dari itu diajarkan man qata'a syajaratan min sidrin sawwaballahu ra'sahu finnar. Siapa yang memotong satu batang daripada pohon sidir saja, nanti Allah akan celupkan kepalanya di api neraka. Pohon dimuliakan. Lalu dalam hadis lain Nabi membuat satu perlindungan kepada semut. Ada seorang sahabat yang membakar semut. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Tidak boleh ada yang azab dengan api kecuali pemilik api. Pohon, tumbuhan dilindungi, kemudian semut, hewan juga dimuliakan. Sampai pada satu tingkatan, idza qataltum ahsinu qitlah. Kalau kamu membunuh hewan maka perbaguslah caranya. Wa idza dzabhtum ahsinu dzibhah. Kalau kamu menyembelih satu hewan maka perbaikilah cara penyembelihannya. Sampai pada masanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu pesan kepada sahabat-sahabat yang pergi ke perang Mu'tah. Satajiduna rijalan fi shawami. Kamu akan mendapatkan orang-orang yang ada di gereja. Mereka maksudnya adalah pendeta. La ta'rid alaihim. Jangan kamu ganggu mereka. Wala sobiyan murdia, dan juga jangan kau bunuh anak kecil yang masih menyusui, wala syaikhan fania, juga orang tua renta. Dimulai dari tingkat yang paling rendah, pepohonan, hewan, sampai yang paling tinggi. Lalu bagaimana dengan manusia? Nah, itu belum masuk kepada ranah sesama muslim. Jadi bagaimana loncatan batu pijaan yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW pada saat itu. Adapun sesama muslim, Islam mengajarkan kepada kita ada yang namanya akhun. Akhun adalah saudara. Jamaknya adalah ikhwatun atau ikhwan. Ada dua. Ikhwatun itu adalah saudara kandung. Ikhwan bukan saudara kandung. Maka saya dengan pemirsa ini adalah ikhwan, sesama muslim, saudara tapi tak kandung. Kalau ikhwatun, saya dengan adik saya dengan kakak saya, itu namanya ikhwah. Nah, maka dalam ayat Al-Quran, wa in kanat lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Ayat ini bicara tentang bab warisan. Jikalau ada saudara kandung maka ibunya mendapatkan 1/6. Kemudian dalam ayat tentang Nabi Yusuf, ja'a ikhwatu Yusuf, dan datang saudara-saudara kandung daripada Nabi Yusuf. Dan nampaknya juga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan satu ayat yang mestinya itu adalah ikhwan, tapi Allah memilih diksi ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwatun. Seharusnya innamal mu'minuna ikhwanun. Semua muslim, semua mukmin itu adalah bersaudara tapi tak kandung, karena tidak semuanya punya hubungan darah kandung. Tapi itu ada pesan dari Allah Ta'ala. Saudaramu yang telah bersyahadat memeluk agama Islam, maka selayaknya engkau menjaga hubungan dengan mereka layak seperti saudara kandung. Jikalau ada yang mengganggu dia, maka nyawaku taruhannya. Jikalau ada yang menyakiti dia, maka apapun akan kubarkan untuk dia. Begitulah satu hubungan yang Allah ajarkan kepada kita kaum muslimin, muslim sesama muslim. Lihat bagaimana Abu Sufyan, Muawiyah bin Abu Sufyan. Kurang apa Muawiyah bin Abu Sufyan ketika menyiapkan puluhan ribu tentara beserta beberapa perempuan yang bersorak-sorak
saat kekalahan kaum muslimin di perang Uhud. Ketika itu dengan kuda hitamnya dia naiki, menginjak-injak mayat pada saat itu sambil mencari-cari mana Muhammad, mana Muhammad. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW disembunyikan oleh para sahabat. Lalu ketika Muawiyah masuk Islam, apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh Rasul? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepadanya ghanimah atau rampasan perang. Rasul memberikan zakat mu'allaf 100 onta pada saat itu. 100 onta. Kalau satu onta harganya 50 juta saja paling murah, maka 5 miliar diberikan oleh Rasul kepada Muawiyah pada saat itu. Bahkan dikatakan man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Barang siapa yang masuk kepada rumahnya Abi Sufyan maka dia adalah orang yang aman. Lalu dalam hadis lain, di hadis Muslim, Nabi SAW bersabda, sibabul muslim fusuk. Orang yang mencaci orang muslim itu ada perbuatan fasik. Wa qitaluhum kufrun. Memerangi, membenci orang muslim adalah kafir. Hanya dua sikap kepada sesama muslim. Kalau tidak dia kafir, na'udzubillah, maka dia fasik. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Tak akan dapat petunjuk orang-orang yang fasik. Maka dari itu, sudah selayaknya, sudah seharusnya kita sesama muslim harus saling menjaga hubungan kita. Layaknya saudara kandung yang saling melindungi, yang saling membela. Jangan mau kita dipecah belah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, memecah belah umat. Dari itu, beda beberapa hal jangan sampai membuat kita bermusuhan global dalam segala hal. Kita hanya berbeda dalam masalah mengangkat tangan ketika takbir. Ada yang telinga, ada yang bahu, ada kita berbeda, yang satu kunut, yang satu tidak kunut pada sholat subuh. Kita berbeda saat bersedekah dalam sholat di antara dada dan perut, atau di atas dada, atau di bawah perut sekalipun. Ada yang berbeda masalah bismillah dalam Al-Fatihahnya ketika sholat. Itu hanyalah sebuah bagian kecil daripada perbedaan di antara kita. Al-muttafaq alaih, sesuatu yang kita sepakati jauh lebih banyak daripada apa yang berbeda di antara kita. Maka dari itu, kita selalu menjunjung nata'awun fi matafaqna. Kita saling tolong-menolong dalam hal yang kita sepakati. Wa nata'adzar bima ikhtalafna, dan berlapang dada dalam hal yang kita tidak sepakati. Berperang, bermusuhan dengan kaum muslimin, kalau kita menang jadi arang, kalau kita kalah kita akan jadi abu. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Tak ada yang abadi, semuanya pasti mati. Yang kita harus pikirkan adalah apa yang kita tinggalkan untuk generasi setelah kita. Kita akan memberikan kepada mereka satu alur persaudaraan. Dulu ayah saya saudaranya ini, dari bapaknya ini, dari kakeknya ini. Atau kita akan meninggalkan satu permusuhan yang tidak ada hentinya. Maka dari itu, kita sebagai sesama muslim adalah saudara. Siapapun mereka, dari golongan apapun mereka, dari instansi apapun mereka, aliran apapun mereka, selama mereka la ilaha illallah, mereka adalah saudara.